Kali ini kita akan membahas spoiler BTTH episode 202. Cerita berlanjut pada Xiaoyan yang kini akhirnya mengeluarkan teknik terkuatnya, tubuh api pemusnahan. Dalam sekejap, aura penghancur menyapu seluruh area. Tubuh Xiaoyan langsung diselimuti api merah muda yang sangat panas. Api itu bukan hanya berada di luar tubuhnya, tetapi juga menyatu dengan seluruh bagian tubuhnya, mulai dari kulit, otot, tulang, hingga darahnya. Api merah muda terus menyala dengan ganas hingga tubuh Xiaoyan terlihat seperti terbuat dari kristal transparan. Dari luar bahkan terlihat organ dalamnya yang dilapisi cahaya merah muda. Di punggungnya muncul sepasang sayap api besar seperti kaca merah muda yang memancarkan aura menakutkan. Teknik ini bukan teknik biasa. Tubuh api pemusnahan adalah kemampuan yang menggabungkan tubuh manusia dengan api surgawi. Risiko teknik ini sangat besar karena sedikit kesalahan saja bisa membuat tubuh penggunanya hancur terbakar dari dalam. Namun Yi kecil membantu Xiaoyan mengendalikan seluruh api surgawi dengan sempurna. Karena itulah Xiaoyan mampu menggunakan kekuatan ini tanpa kehilangan kendali. Dalam kondisi tersebut, Xiaoyan seperti berubah menjadi lotus api hidup. Setiap gerakannya dipenuhi kekuatan penghancur yang luar biasa. Meski begitu, teknik ini menghabiskan Douqi dalam jumlah sangat besar. Bahkan dengan kekuatan Xiaoyan sekarang, ia hanya mampu mempertahankannya kurang dari 1 menit. Kini aura mengerikan Xiaoyan langsung dirasakan oleh seluruh anggota suku naga Void kuno. Mereka semua terkejut melihat perubahan kekuatannya. Para tetua yang awalnya putus asa mulai kembali memiliki harapan. Bahkan Ziyan merasa lega karena ia tahu Xiaoyan akhirnya memiliki kekuatan untuk melawan Raja Naga Utara. Di sisi lain, Raja Naga Utara mulai merasakan bahaya. Meski mulutnya masih meremehkan Xiaoyan, dalam hatinya ia tahu bahwa kekuatan Xiaoyan sekarang sangat mengancam. Karena itu Raja Naga Utara langsung menggunakan formasi darah dan memanggil naga darah raksasa yang ukurannya bahkan lebih besar dari Pulau Naga. Aura pembunuhan dan darah memenuhi langit. Banyak anggota suku naga yang terjebak di dalam formasi langsung meledak menjadi kabut darah untuk memperkuat naga darah tersebut. Di saat yang sama, Cailin berusaha menyelamatkan anggota suku naga yang masih hidup. Namun jumlah korban terus bertambah karena formasi darah itu terlalu kuat. Raja Naga Utara kemudian menyatu dengan naga darah raksasa itu. Tubuh naga darah langsung dipenuhi cahaya merah gelap yang mengerikan. Mata naga tersebut menatap Xiaoyan dengan penuh niat membunuh sebelum akhirnya membuka mulut besar dan menembakkan cahaya darah raksasa. Serangan itu sangat mengerikan. Bahkan ahli Dousheng bintang 5 pun bisa terluka parah jika terkena langsung. Melihat serangan itu datang, banyak orang panik dan berteriak memperingatkan Xiaoyan. Namun Xiaoyan tetap tenang. Matanya yang hitam jernih menatap lurus ke arah cahaya darah tersebut tanpa rasa takut sedikit pun. Perlahan ia mengepakkan sayap apinya, seketika tubuh Xiaoyan langsung berubah menjadi meteor api merah muda dan melesat lurus menuju serangan Raja Naga Utara. Tabrakan besar mengguncang alam kosong, cahaya darah yang sebelumnya terlihat sangat kuat kini langsung hancur saat bersentuhan dengan Xiaoyan. Energi darah itu melemah dengan sangat cepat sebelum akhirnya lenyap sepenuhnya. Melihat tabrakan itu semua orang langsung terdiam. Tidak ada yang menyangka serangan terkuat Raja Naga Utara bisa dihancurkan semudah itu. Sementara itu Xiaoyan terus melesat maju seperti meteor penghancur. Melihat serangannya dihancurkan begitu saja, Raja Naga Utara mulai panik. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan ketakutan. Karena tidak mau kalah, Raja Naga Utara langsung menggunakan seluruh kekuatan terakhirnya. Energi darah dari naga raksasa mulai berkumpul di mulutnya dan berubah menjadi manik darah besar bernama Dragon Soul Bead. Manik darah itu dipenuhi aura kematian yang sangat mengerikan. Di dalamnya terdapat energi dan jiwa anggota suku naga yang telah dikorbankan oleh Raja Naga Utara. Melihat manik jiwa naga muncul, seluruh anggota suku naga langsung dipenuhi kemarahan. Raja Naga Utara ternyata bukan hanya membunuh anggota sukunya, tetapi juga menggunakan jiwa mereka sebagai senjata. Namun Raja Naga Utara sudah kehilangan akal sehatnya. Dengan wajah penuh kegilaan, ia menembakkan manik jiwa naga langsung ke arah Xiaoyan sambil meraung marah. Manik jiwa naga melesat membawa aura penghancur yang membuat ruang di sekitarnya bergetar. Namun Xiaoyan tetap tidak berhenti. Dengan tubuh api merah mudanya, ia terus maju menghadapi serangan terakhir Raja Naga Utara tanpa rasa takut sedikit pun. Pada saat itu, semua orang tahu bahwa pertarungan telah berubah. Raja Naga Utara yang sebelumnya mendominasi kini mulai kehilangan harapan untuk menang di hadapan kekuatan tubuh api pemusnahan milik Xiaoyan.
Manik darah itu akhirnya menghantam Xiaoyan. Seluruh ruang kosong bergetar hebat. Semua orang langsung menahan napas karena mengira Xiaoyan akan hancur oleh ledakan tersebut. Raja Naga Utara tertawa keras sambil menatap ke arah ledakan. Di tengah ledakan, Xiaoyan ternyata masih berdiri dengan tenang. Di tangannya, manik jiwa naga terus berputar sambil diselimuti api merah muda miliknya. Purifying Demonic Lotus Flame milik Xiaoyan mulai memurnikan energi darah di dalam manik itu. Aura jahat yang sebelumnya sangat kuat perlahan menghilang. Melihat hal itu, Raja Naga Utara langsung terkejut dan marah. Ia tidak menyangka Xiaoyan benar-benar memiliki Purifying Demonic Lotus Flame, api surgawi yang terkenal mampu memurnikan apa saja. Sementara itu, Xiaoyan bisa merasakan jiwa anggota suku naga kuno yang terjebak di dalam Dragon Soul Bead. Dengan tatapan dingin, Xiaoyan berkata bahwa jiwa-jiwa itu ingin membalas dendam kepada Raja Naga Utara. Setelah itu, Xiaoyan langsung mengirim kembali manik jiwa naga ke arah Raja Naga Utara. Melihat serangannya sendiri kembali menyerangnya, Raja Naga Utara langsung panik dan mencoba melarikan diri. Namun semuanya sudah terlambat, manik jiwa naga melesat sangat cepat dan langsung meledak tepat di depan Raja Naga Utara. Ledakan besar mengguncang seluruh alam kosong. Energi yang mengerikan menyapu langit dan menghancurkan sebagian besar aura darah di sekitar Pulau Naga. Melihat itu, seluruh anggota suku naga Void kuno langsung bersorak. Mereka tahu Xiaoyan berhasil membalikkan keadaan. Namun setelah ledakan menghilang, Raja Naga Utara ternyata masih hidup. Tubuhnya penuh luka dan auranya sangat lemah, tetapi ia masih bertahan karena tubuh naga kunonya sangat kuat. Dengan penuh kebencian, Raja Naga Utara menatap Xiaoyan lalu mencoba melarikan diri. Melihat hal itu, Ziyan langsung meminta Xiaoyan menghentikannya. Mereka tidak boleh membiarkan Raja Naga Utara kabur lagi. Xiaoyan segera mengejar dengan kecepatan tinggi. Karena panik, Raja Naga Utara melempar beberapa anggota suku naga ke arah Xiaoyan untuk menghalangi pergerakannya. Namun Cailin bergerak cepat menyelamatkan mereka semua sebelum meminta Xiaoyan untuk fokus mengejar Raja Naga Utara. Tanpa membuang waktu, Xiaoyan langsung muncul di depan Raja Naga Utara. Raja Naga Utara mulai putus asa. Ia bahkan ingin meledakkan dirinya sendiri agar bisa menyeret semua orang bersamanya. Namun Xiaoyan tidak akan membiarkan semua itu terjadi. Ia menggunakan serangan spiritual kemarahan ilahi musim semi kuning untuk menghancurkan fokus Raja Naga Utara. Raja Naga Utara langsung kesakitan dan kehilangan kendali. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan Xiaoyan. Tangannya mendarat tepat di kepala Raja Naga Utara. Saat merasakan kematian di depan mata, Raja Naga Utara akhirnya ketakutan dan mulai memohon ampun. Ia mengakui kekalahannya dan berjanji tidak akan mengganggu suku naga lagi serta berhenti menjadi Raja Naga asalkan Xiaoyan tidak membunuhnya. Namun Xiaoyan tidak percaya padanya. Menurut Xiaoyan, membiarkan Raja Naga Utara hidup hanya akan membawa masalah baru di masa depan. Dengan tatapan dingin, Xiaoyan langsung menghancurkan jiwa Raja Naga Utara menggunakan Purifying Demonic Lotus Flame. Dalam sekejap, jiwa Raja Naga Utara lenyap sepenuhnya. Tubuh Raja Naga Utara perlahan jatuh tak bernyawa. Pertarungan besar itu pun akhirnya berakhir, dan Raja Naga Utara yang selama ini membuat kekacauan berhasil dibunuh oleh Xiaoyan, sementara suku naga kuno akhirnya terbebas dari ancaman besar. Setelah Raja Naga Utara berhasil dibunuh, Ziyan segera datang menghampiri Xiaoyan. Ia memandang mayat Raja Naga Utara dengan perasaan campur aduk. Meski Raja Naga Utara sangat kejam, ia tetap bagian dari suku naga kuno. Perang saudara ini membuat suku-suku naga Void kuno mengalami kerugian besar. Banyak anggota suku dibunuh oleh Raja Naga Utara demi menambah kekuatannya sendiri. Namun kematian 3 Raja Naga akhirnya mengakhiri konflik panjang di dalam suku naga kuno. Xiaoyan mencoba menenangkan Ziyan. Ia mengatakan bahwa ini adalah awal baru bagi suku naga kuno. Dengan garis keturunan naga Phoenix yang dimiliki Ziyan, suatu hari nanti ia pasti bisa membawa sukunya kembali ke masa kejayaan. Mendengar itu, Ziyan mulai kembali bersemangat. Ia juga sangat berterima kasih kepada Xiaoyan dan Cailin karena telah membantu suku naga kuno melewati bencana besar ini. Saat itulah Xiaoyan meminta mayat Raja Naga Utara kepada Ziyan. Awalnya Ziyan bingung mengapa Xiaoyan menginginkan tubuh musuh mereka. Namun Xiaoyan menjelaskan bahwa tubuh Raja Naga Utara sangat kuat. Jika tubuh itu dijadikan boneka, hasilnya pasti akan menjadi boneka tempur yang sangat mengerikan. Karena merasa berhutang budi kepada Xiaoyan, Ziyan akhirnya setuju memberikan tubuh Raja Naga Utara kepadanya. Setelah itu, Ziyan mulai mengurus penyatuan 4 pulau naga besar. Karena ketiga Raja Naga telah mati, tidak ada lagi yang berani menentang Ziyan sebagai Kaisar Naga yang baru.
Mulai saat itu, 4 pulau naga resmi bersatu kembali menjadi satu kekuatan besar. Sementara seluruh suku naga sibuk dengan proses penyatuan, Xiaoyan memilih tinggal sementara di Pulau Naga bersama Cailin. Setelah beristirahat beberapa hari, Xiaoyan memulai proses penyempurnaan. Ia mengumpulkan banyak bahan langka dari gudang suku naga kuno. Setelah semuanya siap, Xiaoyan mengeluarkan tubuh Raja Naga Utara dan memanggil Purifying Demonic Lotus Flame. Api merah muda langsung berubah menjadi tungku api besar. Tubuh Raja Naga Utara dimasukkan ke dalam tungku tersebut lalu mulai dibakar oleh api surgawi milik Xiaoyan. Hari demi hari berlalu, Xiaoyan terus menyempurnakan tubuh itu tanpa berhenti selama 10 hari penuh. Sedikit demi sedikit darah dan kotoran di dalam tubuh Raja Naga Utara dimurnikan oleh api. Tubuhnya juga berubah menjadi hitam pekat seperti logam dan terlihat jauh lebih kuat dari sebelumnya. Melihat hasilnya, Xiaoyan merasa puas. Menurutnya, tubuh itu sudah hampir menjadi boneka sempurna. Namun tepat saat Xiaoyan menghentikan apinya, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Mata Raja Naga Utara tiba-tiba terbuka, aura kejam langsung meledak dari tubuhnya. Ternyata Raja Naga Utara belum benar-benar mati. Jiwanya masih bersembunyi di dalam tubuhnya sendiri selama proses penyempurnaan berlangsung. Ia sengaja menunggu sampai tubuhnya selesai ditempa agar menjadi jauh lebih kuat. Sambil tertawa gila, Raja Naga Utara langsung menghancurkan tungku api dan menyerang Xiaoyan. Pada saat itu, Xiaoyan akhirnya sadar bahwa Raja Naga Utara masih hidup dan diam-diam menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Tinju hitam milik Raja Naga Utara melesat cepat ke arah kepala Xiaoyan seperti sabit kematian. Serangannya sangat mendadak dan mematikan. Namun Xiaoyan sama sekali tidak panik, ia hanya tersenyum tipis lalu mengangkat satu jarinya. Seketika api merah muda meledak dari tubuh Raja Naga Utara tanpa peringatan. Api itu langsung membungkus seluruh tubuhnya dan menyerbu masuk ke dalam kepalanya. Raja Naga Utara langsung meraung marah, ia menanyakan apa yang Xiaoyan ingin lakukan kepada dirinya. Namun Xiaoyan hanya tersenyum tipis. Ternyata sejak awal ia sudah tahu bahwa sebagian jiwa Raja Naga Utara masih bersembunyi di dalam tubuhnya. Xiaoyan sengaja membiarkannya tetap hidup karena ia punya tujuan lain. Ia tidak ingin membuat boneka biasa. Boneka biasa memang kuat, tetapi hanya bisa bergerak jika dikendalikan. Xiaoyan ingin menciptakan boneka sempurna yang memiliki insting bertarung sendiri. Karena itu, ia membutuhkan sisa jiwa Raja Naga Utara. Dengan pengalaman bertarung Raja Naga Utara selama hidupnya, boneka itu nantinya akan menjadi mesin pembunuh yang sangat mengerikan. Saat Raja Naga Utara mencoba mengambil alih tubuh itu, Xiaoyan langsung menjebaknya. Api lotus pemurnian iblis miliknya berubah menjadi badai api dan mulai memurnikan sisa jiwa Raja Naga Utara. Raja Naga Utara menjerit ketakutan. Namun semuanya sudah terlambat. Dalam beberapa menit, sisa jiwanya benar-benar dimurnikan oleh Xiaoyan. Setelah itu, Xiaoyan menggabungkan energi jiwa tersebut ke dalam tubuh boneka hitam itu. Perlahan mata boneka itu mulai bersinar emas dingin. Tubuhnya yang awalnya kaku mulai bergerak lebih alami. Aura mengerikan perlahan keluar dari tubuhnya seperti monster perang yang baru bangkit. Xiaoyan lalu meneteskan darah esensinya ke dahi boneka itu dan membentuk hubungan langsung dengannya. Mulai sekarang, namamu adalah Raja Utara. Boneka itu langsung menundukkan kepala. Boneka baru ini sangat berbeda dari Sky Demon Puppet milik Xiaoyan sebelumnya. Boneka lama hanya bisa bergerak jika dikendalikan langsung. Tetapi Raja Utara memiliki kesadaran bertarung sendiri dan bisa menyerang otomatis seperti manusia hidup. Bahkan gerakannya hampir sama seperti Raja Naga Utara saat masih hidup. Xiaoyan memperkirakan kekuatan Raja Utara sekarang setara dengan Dou Sheng bintang 5. Namun ia masih belum puas. Tubuh Raja Naga Utara terlalu kuat untuk berhenti di level itu. Xiaoyan percaya boneka ini masih bisa menjadi lebih kuat lagi. Karena itu, ia memutuskan pergi ke tempat berbahaya yang pernah ia datangi dulu. Kolam petir di alam kosong. Di tempat itu terdapat petir hitam mengerikan yang dulu bahkan membuat Mang Tianqi harus melarikan diri. Namun sekarang Xiaoyan datang bukan untuk menghindar. Ia datang untuk menyerap kekuatan petir itu ke dalam tubuh Raja Utara. Sesampainya di bagian terdalam kolam petir, petir hitam besar seperti naga mulai terlihat bergerak di dalam kegelapan. Bahkan Xiaoyan menjadi serius saat melihatnya. Tetapi di saat yang sama, senyum puas muncul di wajahnya. Jika Raja Utara berhasil menyerap kekuatan petir hitam itu, maka kekuatannya akan meningkat sempurna. Pada saat itu, Raja Utara bahkan bisa bertarung melawan Dou Sheng bintang 6.